Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna nahdhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Saifullah Zain. Seharusnya beliau duluan tadi ya. Oh, ya. Yang sama-sama kita hormati PWNW Banten ya, Ustadz Muhammad Idris. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Saparwadi atau Saparudin Ustadz? Oh ya, sama berarti dengan adik saya di bawah saya, alumni Solatiyah Saparwadi namanya. Oh ya. Adik saya alhamdulillah alumni Mekah Solatiyah, kalau saya alumni Indonesia aja. Alumni PTIQ, doktornya jurusan tafsir di PTIQ. Ya alhamdulillah. Bisa kita silaturahim di tempat yang sangat mulia ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya diberikan waktu cuma hanya 15 menit ya. Saya bingung gitu harus berbicara apa ya. Saya memperkenalkan Maulana Syekh. Pertama ya, tadi sudah alhamdulillah sangat jelas sekali saya dengarkan jawaban dari akhina fillah Ustadz Saparwadi. Maulana Syekh itu di akhir-akhir hayat setiap ceramah itu yang selalu dibahas itu adalah salam. Kenapa? Karena banyak orang yang melemehkan salam. Padahal salam itu adalah doa untuk keselamatan dunia akhirat. Sehingga beliau selalu menjelaskan, terutama sekali di saat menjawab salam. Di saat kita mengucapkan salam itu biasa orang benar. Assalamualaikum ada alif lam yang artinya semua. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti terjemahnya ada kata-kata segala pujian. Dari mana munculnya kata segala? Yaitu dari alnya saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian lillah dipersembahkan spesial hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alif lam yang ada pada Assalamualaikum sama, yaitu artinya semua. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan listighraqi afradil jinsi, meliputi seluruh jenis keselamatan. Bukan selamatnya pagi saja, selamatnya siang saja, selamatnya sore saja, malam saja. Nah, di saat kita mengucapkan Assalamualaikum, kita mendoakan orang supaya mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Itu sebabnya Maulana Syekh, Masya Allah, tabarakallah, hampir di setiap ceramahnya selalu membahas tentang salam. Oke, di saat mengucapkan salam itu biasa orang benar. Tapi yang sering bermasalah adalah di saat menjawab salam. Al-Quran mengajarkan kita, wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Wa iza huyitum, apabila kalian diberikan penghormatan, terutama sekali dengan doa, bahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana, dengan yang lebih baik, aurudduha, minimal sama. Nah, itu sebabnya Maulana Syekh itu ada istilah namanya, kalau kita Pancasila, dalam Islam itu ada istilahnya Pancasalam. 5 salam. Makanya jawabannya paling pas kalau mau mengamalkan ayat tadi itu, wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana. Apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana, maka hormatilah orang itu, balaslah orang itu bi ahsana, dengan yang lebih baik. Kalau begitu jawabannya bagaimana? Wa alaikumus salam. Mimnya didomahkan. Mimnya didomahkan mu. Bahasa Arabnya begitu ya. Ya, enggak usah dirubah-rubah. Nih ustadznya kan kumis nih, waalaikumsalam, enggak gitu. Waalaikumsalam. Ada alif lamnya supaya sama tadi itu.
Karena kalau tidak ada alif lamnya, berarti bunyinya apa? Waalaikum sukun salam, satu keselamatan artinya. Waduh, saya tadi udah selamat dunia akhirat loh, saya cuma satu aja. Nah, ini berarti tidak ngamalkan ayat wa idza hayyatum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Berarti jawabannya waalaikumsalam. Mimnya didhamahkan sehingga muncul di sana alif lamnya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh waridwanu. Berarti 5 jadinya. Assalamualaikum salam 1, assalamualaikum warahmatullah 2, terus wabarakatuh 3, 4, wa maghfiratuh yang kelima waridwanu. Itulah Nahdlatul Wathon. Disebut dengan istilah namanya Pancasalam, yaitu 5 macam keselamatan yang kalau diberikan orang yang 5 ini, udah dimanapun dia hidup, di kapanpun dia hidup, andai kata mungkin hidup di tempat yang tidak ada sumber kehidupan seperti Nabi Yunus, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang jadinya, ya. Saya ulang ya, Pak. Ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya waalaikumsalam 1, warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh waridwanu. Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah enaknya jadi ustadz. Satu kali berdoa, ini udah berapa orang yang doakan apa? Doakan saya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Tinggal satu aja. Maaf, Pak Kiai seharusnya duluan tadi itu, cuma ndak ada, akhirnya saya yang duluan gitu. Ya, saya orang Nahdlatul Wathon, asli agak memang lahirnya di Nahdlatul Wathon, sekolahnya di Nahdlatul Wathon. Tadi salah sebut ya. Saya alumni Mahat itu 38 tahun 2003. Kalau disebut 32 ketuaan itu. Saya belum tua, cuma agak dewasa dikit aja. Beda antara tua dan dewasa. Zamatni syekhon walastu bi syekhin inama syekh mayyadib yadu dawan. Dia mengira itu tua, padahal bukan tua. Orang yang tua adalah orang yang sudah merangkak. Nah, itu baru dikatakan tua. Kalau kami bukan tua, dewasa. Oh, tidak. Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air. Saya sering sampaikan, saya bukan meremehkan organisasi lain atau nama organisasi lain, tidak ya. Sekali lagi, tidak ada sedikit pun niat. Kalau mengatakan Nahdlatul Ulama, itu dalam bahasa Arab tidak ada nilai balaghahnya. Pergerakan para ulama. Tapi kalau Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air. Dalam ilmu balaghah namanya min zikril mahal, yang disebut itu adalah tempatnya, wa iradatul hal, tapi yang dimaksudkan adalah siapapun yang berada di tanah air itu harus bergerak. Seharusnya. Bukan hanya ulamanya saja, bukan hanya umaroknya saja, semua yang berada di tanah air Indonesia ini harus bergerak. Itu makna daripada Nahdlatul Wathon, didirikan oleh Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Masyhur. Gelarnya beliau adalah dari kewalian Qutbul Aqtab, dan ditambah di akhirnya dengan Al-Akbar. Saya ulang, Qutbul Aqtab ada di akhirnya Al-Akbar. Qutbul Aqtab itu adalah raja wali seluruh dunia. Itu gelar Qutbul Aqtab, itu adalah raja wali seluruh dunia. Kenapa ada Al-Akbarnya? Guru beliau, yakni Syekh Muhammad Hasan Al-Masyat, itu guru beliau, itu gelarnya juga Qutbul Aqtab, tapi tidak ada Al-Akbarnya. Dibahas oleh ulama. Kenapa kalau Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ada lafaz Al-Akbarnya? Gurunya beliau tidak ada lafaz Al-Akbarnya. Karena gelar ini turun-temurun dari guru beliau Syekh Hasan Al-Masyat kepada murid beliau, yaitu Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Fadani. Akhirnya dibahas oleh ulama, kenapa dianalisa kenapa ada Al-Akbar. Satu alasannya adalah Maulana Syekh itu berjuang beda dengan perjuangannya di Mekah di saat Syekh Hasan Al-Masyat. Di Lombok itu, Pak, mohon maaf, Lombok itu kan dekat dengan Bali. Pengaruh Bali itu sangat kuat itu awal-awalnya di
di Lombok. Sehingga kepercayaan Bali itu sangat kuat. Di sanalah Maulana Syekh itu berjuang. Sehingga Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid di saat berjuang cuma hanya satu yang belum ditemukan, mati. Bayangkan, sama seperti Rasulullah. Kalau dituduh begini-begini itu udah habis, itu sudah dialami oleh Maulana Syekh. Cuma satu yang belum dialami, alhamdulillah dipelihara oleh Allah SWT, yakni mati aja yang belum ditemukan karena musuhnya yang begitu banyak, Maulana Syekh. Kemudian yang kedua, Maulana Syekh itu selalu mendoakan umat Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan, Rasulullah SAW itu sangat senang sekali di saat ada umat Nahdlatul Wathon selalu membaca namanya doa atau selawat Islahul Ummah. Setiap orang pidato, dimanapun ada orang pidato, kalau awalnya salat isma, pasti itu adalah Nahdlatul Wathon. Pasti itu adalah orang NW. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal wathon fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berpidato seperti ini, sudah bisa dipastikan itu adalah orang Nahdlatul Wathon dimanapun dia berada. Makanya saya di Jakarta itu selalu mukadimah dengan itu. Yang kedua, tadi mohon maaf, gelar saya Tiha itu mohon ditampilkan itu. Kenapa? Doktor itu bagi saya itu adalah, doktor cuma 1 kali seminggu belajar, Pak. Untuk mendapatkan gelar Kiha itu 4 tahun belajar itu. Untuk mendapatkan gelar Kiha, dan semua itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Makanya saya lebih bangga kalau Kiha itu muncul. Kenapa? Alhamdulillah Allah memberikan hafal Al-Quran. Kemudian alhamdulillah yang kita pelajari di sana adalah hadis. Makanya Kiha itu adalah Quran hadis, pakai ki dan ha, bukan ka, kurang hafal. Enggak, beda itu. Ada aja gua Kiha itu kurang hafal. Nah, ki itu artinya Quran, haknya itu adalah hadis, Quran hadis. Sehingga ditanya, "Tat, itu Kiha itu apa?" Quran hadis. Satu-satunya gelar di dunia itu hanya ada di Lombok, di Ma'had Darul Quranul Hadis, namanya Kiha. Terakhir saya tutup dengan ungkapan As-Sayyid Ma'ruf Al-Qurhi namanya. Seorang ulama sufi yang terkenal namanya Sayyid Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau mengatakan, "Mangqala, siapa saja yang membaca fi kulli yaumin, dalam setiap hari, asyra marrat, 10 kali." Apa yang dibaca? Itulah muqaddimah pidato daripada orang Nahdlatul Wathon. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditambahlah oleh Maulana Syekh dengan wansyur, sebarkanlah, wahfaz, peliharalah, wa ayyid, dan kuatkanlah Nahdlatul Wathon fil alamin, di dunia, tarafnya internasional. Bahkan Nahdlatul Wathon itu, mohon maaf, mungkin dianggap apa ya, irasional. Nahdlatul Wathon itu bukan hanya di alam nyata, tapi justru Nahdlatul Wathon itu berkembang juga itu adalah di alam gaib, yaitu di kalangan para jin. Itu berkat daripada doa wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi sayyidina. Kenapa? Al alamin adalah alamul jin, alamul malaika, alamul ins, alam manusia, alam jin, dan alam malaikat. Itu udah masuk dalam kategori alamin. Apa kata Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Qurhi? Orang yang membaca istiqomah, sekali lagi istiqomah ya. Nah, ini yang susah istiqomah. Bukan istiqomah kepanjangan, Pak. Istiqomah bahasa Arab. Kalau istiqomah kepanjangan, ya saya begitu. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, itu biasa istiqomah. Ini rata-rata ini kayaknya itu wajah-wajah yang istiqomah semua nih. Takut istri kalau di rumah, enggak tahu kalau di luar. Artinya konsisten, tekun, tetap mengamalkan minimal 10 kali dalam sehari. Apa kata ulama? Kutiba minal abdal. Itu dicatat orang itu adalah pahalanya sama seperti wali abdal. Udah, waktu saya kayaknya habis. Terima kasih atas waktunya. Jadi takut mau sholat deh ini, ada yang mau wudhu macam dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ciri-ciri Nahdlatul Wathon ditutup dengan wallahul muwaffiq. Nah, ini bacaannya ya, wallahul muwaffiq, bukan muwafiq. Nah, ini jamaah-jamaah Nahdlatul Wathon harus pas bacaannya. Wallahul muwaffiq, bukan muwafiq. Kalau muwafiq panjang itu setuju artinya.
Ini muwafiq yang memberikan kemampuan at-taqah ala ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan. Muwafiq wal hadi, dan memberikan tuntunan hidayah ila sabilir rasyad. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jaza, Afwan. Langsung saja sambutan yang kedua atas nama penginisiasi kegiatan